Baik, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Saudara, kenapa saya ulang-ulang katakan, kenapa kita ibadah hari Minggu? Ya. Kenapa itu kita sebagai orang percaya, orang Kristen ibadahnya harus hari Minggu? Dan tahu, seluruh dunia itu kalendernya, kalau mengikuti kalender Romawi, pasti warnanya merah. Ya. Kenapa kita ibadah di hari Minggu? Saudara tahu? Kenapa ibadah di hari Minggu? Karena Tuhan Yesus itu bangkit di hari Minggu. Ya. Makanya Paskah itu pasti hari Minggu. Makanya ada Jumat Agung. Tidak pernah agungnya, nggak ada Kamis Agung, nggak ada Rabu Agung, Senin Agung, nggak ada. Pasti Jumat Agung. Kematian Yesus Kristus pasti hari Jumat. Dia bangkit di hari Minggu. Itulah yang kita rayakan Hari Raya Paskah. Yang bulan April nanti kita akan merayakan. Ya, tanggal 15 itu Jumat Agung. Kita akan memperingati, merayakan Yesus bangkit. Makanya ketika saudara datang hari Minggu beribadah, itu saudara lagi menyatakan bahwa Yesus saya, Tuhan saya bangkit. Dan bukan hanya bangkit dari kematian, tapi dia hidup. Dan dia hidup memberi kita hidup. Jadi ketika saudara datang ke gereja setiap hari Minggu, saudara harus berbangga diri. Jadi waktu itu saudara, ya, setiap orang yang datang setelah kebangkitan Yesus, para rasul-rasul mulai mengabarkan Injil, dan gereja-gereja orang-orang percaya di mana-mana setiap mereka datang beribadah hari Minggu, ketika mereka salaman, ya mereka berkatakan, Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Karena Paulus bilang, dalam Korintus dia katakan, kalau Yesus tidak bangkit, kalau Tuhan kita tidak bangkit, sia-sia kita datang beribadah kepadanya. Saudara datang hari Minggu ini beribadah, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita beribadah. Bahkan sia-sia kita percaya kepadanya kalau dia tidak bangkit. Jadi setiap saudara datang ibadah hari Minggu, saudara harus memperkatakan bahwa Yesus saya bangkit, Yesus saya hidup, maka dia akan memberi hidup kepada saya. Amin. Haleluya. Maka saya bersuka cita ketika saudara hadir bersama-sama saat ini dan merayakan kebangkitan Yesus. Jadi setiap hari Minggu itu saudara datang, Anda lagi merayakan Paskah sebenarnya. Anda lagi merayakan Yesus bangkit. Karena setiap hari Minggu kita beribadah, Yesus bangkit. Amin. Iya. Kalau lihat sejarah hari Sabat orang Yahudi itu, ya hari Sabat kan dari tradisi orang Yahudi, itu hari Sabtu. Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu. Jadi hari Minggu itu, ya, lahir waktu Yesus dibangkit, dan semua orang percaya di muka bumi beribadah di hari Minggu. Amin. Saya tidak mau bicara mengenai Yesus bangkit kali ini, tapi saya mau bicara bagaimana Lazarus bangkit. Ada satu hal saudara, bukan saja Yesus bangkit, tapi ada Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Ya. Sudah 4 hari, bahkan saudaranya mengatakan dia sudah bau busuk. Artinya sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, tapi dia bisa hidup, dia bisa bangkit. Amin. Mari kita buka bersama-sama dalam, tutup aja pintunya. Joy, tutup pintunya biar suara menggelegar dari bawah tuh enggak di bawah. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-11 Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Bapak Ibu sudah menemukan? Yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum mengatakan haleluya. Belum berarti. Yohanes pasal yang ke-11
ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Puji Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil, ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil seterusnya sampai ayat yang ke-44. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini di live streaming, bisa membuka juga Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-44. Setiba Maria di ayat 32, setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, 1, 2, 3. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Berbahagia kita mendengarkan firman ini, merenungkan dan yang siap melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bila Roh Kudus menolong kita untuk kita memahami kebenaran ini. Haleluya. Saudara, ini sebuah peristiwa yang panjang. Kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 1, ya, itu menceritakan bagaimana seorang yang bernama Lazarus itu punya saudara perempuan, itu bernama Maria dan Marta. Nah, pada waktu itu Lazarus itu tinggal di Betania. Dan dikatakan Lazarus itu bersama Maria dan Marta itu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka orang yang dikasihi Tuhan. Nah, waktu itu Lazarus lagi sakit dan orang-orang menyampaikan kepada Yesus, karena waktu itu Yesus itu pergi meninggalkan Yerusalem Betania karena dia ingin dibunuh dan ingin dilempari batu, dan Yesus menyingkir dari kota itu. Nah, pada waktu itu Lazarus, sahabat Tuhan Yesus ini sakit, dan mereka menyampaikan bahwa Lazarus ini sakit dan hampir mati. Kalau boleh engkau datang kembali untuk bisa melihat Lazarus. Ya, tapi pada waktu itu kondisi tidak memungkinkan untuk Yesus balik ke Betania. Karena orang-orang Yahudi lagi membenci dia, ingin melempari dia dengan batu, bahkan ingin membunuh dia. Dan Yesus bilang kepada mereka, sudah kamu pulang saja, ya. Dia tidak ada apa-apa, dia tidak apa-apa. Dan disampaikan berikut lagi, Yesus, guru, dia tidak sakit lagi, tapi dia sudah mati. Tapi Tuhan bilang, enggak, dia lagi tidur. Dia tidak mati, tapi dia lagi tidur. Akhirnya saudara, Yesus setelah itu 4 hari kemudian Yesus kembali ke Betania. Dan di sana ternyata Lazarus sudah dikubur. Sudah 4 hari di dalam kuburan. Ya. Dan tidak mungkin lagi menurut ukuran manusia
untuk ada harapan kuda masuk dalam kubur. Biasa tradisi kita kalau kami di NTT itu biasanya 3 hari itu ditaruh di rumah. Ya, biasanya keluarga datang, anak-anak datang. Biasa di situ kumpul menangis. Saudara kalau pergi ke Sumba itu tangisannya itu nyanyian, saudara. Jadi seperti orang Yahudi kalau orang meninggal itu menangis, itu bergilir seperti menyanyikan sebuah nyanyian. Semua peristiwa kehidupan orang dinyanyikan dalam sebuah tangisan. Jadi kalau di Sumba itu ada orang-orang khusus yang memang dia menangis dengan nyanyian. Tidak semua orang bisa menangis dengan cara seperti itu. Dia akan menceritakan bagaimana dia lahir, bagaimana kebaikannya, keturunannya siapa, dia nangis. Apalagi saudara ketika ada keluarga yang datang, oh pasti yang tadi dia diam, tiba-tiba nangis. Ya, nangisnya itu penuh cerita. Ya, selama 3 hari, kemudian setelah itu dikubur. Ya, dikubur. Nah, tradisi orang Yahudi itu seperti itu, saudara. Mereka mengatakan 1-2 hari itu, kemudian hari kedua itu dikatakan rohnya orang itu yang meninggal itu akan pergi meninggalkan tubuh jasmaninya. Jadi artinya tidak mungkin lagi untuk hidup. Ya, jadi selama 1-2 hari itu dibiarkan, takutnya bisa bangkit lagi atau bisa hidup lagi. Nah ini saudara 1-2 hari Lazarus sudah hidup-hidup. Hari ketiga nggak hidup-hidup, dikubur sudah. Nah, kuburan tradisi orang Yahudi itu di dalam gua. Nah, di dalam gua dimasukkan di dalam, ya biasanya orang mati, makanya waktu Yesus mati itu dikasih rempah-rempah. Ya. Di rempah-rempah yang ada kemenyan, kemudian emas, lain sebagainya diramu menjadi sebuah ramuan, kemudian dioleskan ke dalam tubuh mayat itu, ya, supaya dia pertama bisa awet dan dia juga bisa harum dan lain sebagainya. Itu rempah-rempahnya itu keras, saudara. Jadi kalau kena mayat itu, ya, itu sama dengan sekarang ini disuntik formalin. Ya, kalau sekarang disuntik formalin itu artinya ya semua tubuhnya itu kan diawetkan supaya dia cepat bau busuk. Nah, pada waktu itu kan belum ada formalin, dipakai rempah-rempah. Dan Lazarus sudah diperlakukan seperti dan diikat dengan kain, dibungkus, saudara. Sudah diikat dengan kain, artinya ya dia sudah mati, udahlah. Tapi apa yang terjadi yang kita lihat di sini, saudara, yang saya ingin kita fokus di satu ayat ini, yang inilah yang membuat saya mengambil sebuah judul. Dalam ayat 43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus memanggil dengan keras. Yesus ada di luar, Lazarus di dalam kubur. Dia mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Dia panggil nama Lazarus. Makanya saya memberi judul khotbah saya hari ini, dengar dia panggil namamu. Ya. Ketika Lazarus dipanggil, Lazarus tiba-tiba berdiri, saudara. Ya. Tiba-tiba berdiri. Apakah sebelum itu tidak ada orang yang memanggil? Semua pasti. Maria, Marta memanggil Lazarus. Lazarus bangun, Lazarus bangkit, Lazarus. Pasti tangisan-tangisan itu mengharapkan dia bangkit. Tapi ketika Yesus memanggil dia satu kali saja, tidak ulang-ulang, Yesus panggil Lazarus. Istri saya banyak komplain kepada saya. Ketika dia panggil saya satu kali, biasanya panggil 3-4 kali baru saya jalan, saudara. Ya. Tapi Lazarus dipanggil satu kali, tidak 2 kali. Langsung dia bangkit, saudara. Dan dia pergi keluar. Nah, saya bayangkan, waktu dia keluar itu, saudara, kan terikat. Ya kan, pas dia gini. Kan pampir, pasti kayak gini. Lompatnya, kan semua diikat. Bagaimana dia keluar? Nah, saya yakin semua orang di situ akan lari. Kalau ada kria, pasti kria lari, saudara. Dia orang pertama yang lari karena dia takut. Tiba-tiba pocong keluar kan gitu.
Kan semua dililit dengan kain. Ya kan? Tiba-tiba dipanggil namanya keluar. Nah, saya yakin orang di situ antara percaya dan tidak percaya. Tapi yang menarik saudara, Lazarus tahu siapa yang memanggil dia. Kenapa dia tahu? Karena ayat sebelumnya mengatakan bahwa Lazarus itu dikasihi Tuhan Yesus. Dia kenal persis suara siapa yang memanggil dia. Dia kenal persis siapa yang menyebut namanya. Makanya ketika dipanggil namanya sekali saja, firman Tuhan mengatakan dia langsung keluar, saudara. Langsung bangkit dan langsung keluar dari gua itu. Walaupun dengan kondisi masih terikat, mukanya masih tertutup, dia nggak lihat jalan, tapi dia dengar suara itu dengan jelas. Suara siapa yang memanggil dia, makanya dia langsung bangkit dan keluar dari gua itu. Keluar dari kuburan yang menakutkan itu. Keluar dari apa yang dialaminya. Keluar dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena dia dengar siapa yang memanggil namanya. Saudara, nama kita masing-masing. Tuhan tidak pernah lupa nama kita. Kalau nama kita Mona, dengarkan Ibu Mona, Tuhan hafal persis nama itu. Tapi kadang-kadang kita tidak dengar kalau Tuhan panggil kita. Kita masih meringkuk, kita masih bergumul, kita masih teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan ini, Tuhan lagi panggil kita. Mona, aku ada di sini. Yusi, aku ada di sini. Petrus, aku ada di sini. Sarto, aku ada di sini. Persoalan saudara, kita tidak mendengar karena kita terlalu banyak mendengar apa yang menjadi masalah kita, mendengarkan kata orang, pasang kuping kita dengan segala intimidasi hingga kita lupa kita mendengar siapa yang memanggil kita. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu persis kalau Tuhan lagi menyebut namanya. Sudah penting sekali untuk kita memahami kebenaran ini. Bukan saya ingin mengajak saudara ingin melihat tentang peristiwa kebangkitan Lazarus, tapi kita belajar. Yesus selalu hadir dan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Pada waktu itu Lazarus sudah tidak punya harapan untuk bangkit apalagi hidup. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan lagi Yesus datang. Sudah terlambat Yesus datang. Tapi dengar saudara, tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Menurut manusia bilang, sudah terlambat engkau. Sudah tidak mungkin engkau. Tapi dengarkan tuh saudara, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Tuhan punya rancangan itu berbeda dengan rancangan kita. Manusia boleh merancangkan yang jahat kepada kita, tapi dengarkan Tuhan bisa ubah yang jahat menjadi baik bagi kehidupan kita. Orang boleh bicara yang buruk tentang kita, tapi dari keburukan itu Tuhan bisa ubah menjadi berkat dalam hidup kita. Dengarkan saudara, kalau engkau anak Tuhan, Tuhan hafal persis siapa engkau. Dan Tuhan kenal persis apa yang menjadi kebutuhan. Saudara, peristiwa ini yang kita perlu pahami. Ketika Yesus datang dalam ayat ke-32, dikatakan, ya setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini sebuah perkataan yang normal sebagai manusia. Dia tahu persis siapa Tuhan Yesus. Dia tahu persis siapa orang yang ada di depannya ini yang dia harapkan untuk datang melihat saudaranya. Karena dia melihat persis bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana orang lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat. Bagaimana dia melihat Yesus bisa membuat mujizat demi mujizat. Makanya satu harapannya Yesus bisa datang. Tapi sudah terlambat. Maka dia katakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati.
Ini perkataan yang wajar dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita sering mengucapkan. Coba aja, kamu datang lebih cepat tadi, pasti tidak terjadi seperti ini. Coba saja, ya coba saja. Selalu saja ada pikiran, ya perkataan, coba saja. Kamu tidak buat seperti ini, pasti tidak jadi seperti ini. Coba saja, coba saja. Itu perkataan yang normal kita sebagai manusia. Tapi Tuhan berbeda, saudara. Berbeda apa kata Tuhan, saudara, di sini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia baringkan? Di mana dia kamu baringkan? Saudara, Yesus itu tidak tahan. Yesus itu, saudara, penuh dengan belas kasihan. Dia tidak bisa melihat anak-anaknya menderita. Pada waktu itu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa Lazarus bisa hidup. Sudah tidak mungkin lagi menurut ukuran manusia. Tidak mungkin lagi. Belum pernah Yesus buat mujizat. Ada orang yang sudah masuk ke dalam kubur, dia bangkitkan. Belum. Mereka belum pernah lihat. Pernah anak janda dinain dibangkitkan. Belum masuk kubur, saudara. Dia lagi ditandu. Dibawa untuk ke kuburan, Yesus bangkitkan dia. Tapi ini sebuah peristiwa yang gak mungkin. Sudah ada dalam kubur, bahkan mereka katakan sudah mau busuk. Kan tidak mungkin lagi. Tapi apa yang membuat Yesus itu sudah tergerak hatinya untuk menunjukkan belas, karena melihat Maria dan orang-orang Yahudi itu hancur hatinya. Makanya Mazmur mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Apa hancur hati? Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang terus minta pertolongan Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Yesus selalu menunjukkan belas kasihan. Makanya ketika seorang buta yang bernama Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah daku. Ketika murid-murid menyingkirkan dia, ngapain kamu teriak-teriak? Dia agak berhenti, dia berteriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai 3 kali dia teriak, Yesus anak Daud, kasihani. Yesus berhenti. Dan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Karena apa? Belas kasihan. Yesus baru kali itu bertemu dengan orang buta itu, saudara. Tapi Yesus tahu orang ini membutuhkan belas kasihannya. Dengarkan, saudara. Tidak melihat bagaimana latar belakang kita. Yesus tidak melihat seberapa dalam kita jatuh di dalam dosa. Yesus tidak pernah melihat seberapa jauh kita darinya. Tapi Yesus selalu mendengar. Ada orang-orang yang mengharapkan kehidupannya. Ada orang-orang yang mengharapkan sesuatu daripadanya. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kalau itu waktu Tuhan, Tuhan bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada. Sebab lebih keras lagi, sebab tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus tahu. Kemudian, saudara, dilanjutkan dari ayat ini, saudara, ya. Ayat 36, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu pergilah ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukan sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Maka mereka mengangkat batu itu. Saudara, untuk kita bisa mendengarkan nama Yesus dengan baik,
mendengarkan nama kita dipanggil dengan baik. Kan Lazarus di dalam. Kalau masih batu itu, gua itu tertutup, kan dia tidak bisa mendengarkan suara panggilan itu dengan baik. Makanya Yesus melakukan yang pertama, dia katakan, sebelum dia panggil nama Lazarus, ada batu penghalang yang besar itu, yang menghalangi menutup gua itu, menutup kuburan itu. Yesus mengatakan, angkat batu itu. Pindahkan batu itu dari lubang kubur itu, supaya dengan mudah ketika Yesus memanggil namanya, dia mendengar. Angkat batu itu. Marta bilang, batu itu sudah, ya, kalau itu sama dengan kuburan Tuhan Yesus. Itu kan batu besar. Untuk bisa menutup batu itu kan harus jumlah orang yang banyak. Menggulingkan. Saudara kalau pergi ke Sumba, ya, di kampung saya itu, rata-rata di Sumba kampung itu ada batu kubur itu besar. Itu beratnya itu ton, saudara. Untuk membawa ke situ, ke kampung itu, saudara, itu jaraknya bisa berkilo-kilo dari gunung, bawa ke kampung itu. Dan pada waktu itu sebelum belum ada kendaraan dan lain sebagainya, itu ditarik, saudara. Ya, ditarik pakai tenaga manusia. Saya ingat waktu masih SD waktu itu, ya, ada satu kampung menarik batu, ya. Itu saudara sampai menghadirkan, sampai dibuat filmnya, Angin Rumput Savana judul filmnya. Itu saya ingat ada Maudi Kusnadi datang ke Sumba, ke tempat kami itu karena gara-gara orang tarik batu itu, saudara. Itu batu besar sekali, itu ditarik pakai tenaga manusia. Ya, tali bukan tali kapal, saudara. Talinya itu pakai akar-akar kayu. Itu anti putus, saudara. Itu ditaruh seperti di atas kayu, ya. Kemudian diletakkan batu itu, dan untuk menarik batu itu harus ada di kayu-kayu sebagai penggelinding. Jadi tanjakan pun saudara naik. Tanjakan tinggi pun naik, batu tarik dengan tenaga manusia. Saya ingat saya bantu tarik juga soalnya. Ada yang memimpin di atas, saudara. Dipanggil satu, semua bilang satu, dua, tiga. Kadang ada yang teriak di sana di atas, dibilang, kalian perempuan, tidak, kami laki-laki. Itu seru, saudara. Habis itu akan daging kita. Itu saudara berapa kerbau yang habis dibunuh, berapa ekor babi yang habis. Itu sampai berbulan-bulan sampai ke kampung itu. Itu jumlah berapa juta, ratusan juta habis, bahkan miliaran. Untuk bisa menarik batu itu jadi kubur utama di kampung itu. Semua kakek, nenek, orang tua dikubur di batu itu, saudara. Itu batu yang besar. Untuk bisa mengangkat batu itu harus membutuhkan tenaga yang jumlahnya banyak. Nah, kubur itu, saudara, dasar itu punya batu besar yang menutup kuburan itu. Untuk menggulingkan batu itu butuh tenaga yang banyak. Nah, bagi Marta kan sia-sia. Kalau lagi angkat batu yang besar itu ngapain lagi? Dia sudah 4 hari mati. Tapi bagi Yesus penting, batu itu harus diangkat. Batu itu harus diangkat. Batu itu harus diangkat, dipindahkan. Maka Yesus bilang, angkat batu itu. Apa batu itu yang menghalangi Lazarus untuk mendengar namanya dipanggil? Ada batu-batu penghalang dalam hidup kita, saudara, yang membuat kita tidak mendengar ketika nama kita dipanggil, yang membuat kita tidak mendengar ada pengharapan di dalam dia. Batu apa, saudara? Pertama, batu tidak percaya. Mana mungkin? Saya ini kan orang kampung. Saya ini tidak ngerti apa-apa. Saya ini hidup memang sudah seperti itu. Saya tamat SD aja. Saya tamat SMP aja. Saya tamat SMA. Saya kuliah pun tidak selesai. Itu batu-batu tidak percaya, saudara. Tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan diri sendiri, tidak percaya akan kemampuannya, dan tidak percaya bahwa roh Tuhan ada dalam dirinya. Makanya firman Tuhan, roh yang ada padamu besar kuasanya daripada roh yang ada di luar sana. Membuat kita tidak percaya diri, saudara. Mana bisa jualan hari ini laku. Dah mungkin lah, dia dijualan di sana aja gak laku. Gimana saya mau laku?
Kadang-kadang kita tidak percaya diri. Karena apa? Kita tidak percaya ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Padahal Tuhan bilang, Dia ada di dalam kita. Dan kita ada di dalamnya. Dan rohnya ada dalam kehidupan kita. Ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Hikmat di dalam kehidupan kita. Ada roh Tuhan. Ada roh pengenalan akan Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan. Ada dalam kehidupan kita, saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu yang membuat kita tidak mendengarkan ketika Tuhan bilang, Petrus, aku ada bersama dengan engkau. Maria, aku ada bersama. Jangan takut, Maria. Engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan takut, Maria. Tuhan mengasihi engkau. Jangan takut, Ibu Esther. Aku ada bersamamu. Jangan takut, Ibu Esther. Anakmu pasti akan diberkati. Ketika Tuhan ngomong seperti itu, Tuhan yang bicara, maka Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Dia sampaikan. Persoalannya ada batu-batu penghalang yang menghalangi kita karena kita tidak percaya. Saudara, roh Tuhan itu roh yang penuh kreatif. Tuhan itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa buat air itu, air dari tempayan itu bisa menjadi anggur yang terbaik. Tuhan bisa buat 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan bisa buat. Dan Tuhan yang punya kuasa itu ada bersama-sama dengan engkau, ada tinggal di dalam kehidupan saya, tinggal di dalam kehidupan engkau yang percaya kepadanya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhanmu. Jadi bagaimana mungkin Dia meninggalkan engkau? Saudara-saudara, berdirilah. Ketika engkau menghadapi tantangan, ketika ada orang yang merendahkan engkau, ketika ada orang yang menganggap engkau tidak penting, berdirilah dan berkata. Saya suka dengan perkataan ini, saudara. Roma 8 ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Saya lupa ayat persisnya. Karena kita ini buatan Allah. Saya selalu mengatakan, Samuel ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang Tuhan siapkan bagi Samuel. Dan Samuel akan hidup di dalamnya. Selalu saya mengatakan ini, saudara. Firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Dan saya sering mengucapkan perkataan firman itu. Saya kasih ganti dengan kata-kata saya. Karena Samuel ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Tuhan bagi Samuel. Dan Samuel akan hidup dari apa yang Tuhan siapkan. Saya selalu memperkatakan itu firman dalam kehidupan saya. Saya tahu Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan Samuel. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan selalu bekerja dengan sebuah tujuan mendatangkan yang baik. Selesai bagi saya. Saudara, kita harus berdiri. Ucapkan perkataan iman. Saya ulang dari mimbar, saya berkata, ucapkan perkataan iman. Selalu mengatakan roh yang ada pada saya itu besar kuasanya daripada roh yang ada di luar sana itu. Saya percaya, saya ini buatan tangan Tuhan. Saya ini adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya ini biji mata Tuhan. Saya ini Tuhan rancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Saya tidak takut. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Itu saudara yang membuat batu-batu penghalang. Yang membuat kita tidak mendengarkan kata-kata pengharapan dari Tuhan itu. Pergi dari hidup kita. Dan kita akan mendengar dengan jelas ketika Tuhan memanggil nama kita. Tuhan bilang, aku ada bersama. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati anak-anakmu. Aku akan memberi jalan keluar dalam kehidupan. Kita masing-masing punya batu persoalan. Berbeda-beda dalam kehidupan kita.
angkat batu itu. Kalau itu masih ada, angkat batu itu. Buang jauh-jauh batu itu. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan cara. Apa yang menjadi batu penghalang? Jangan bilang suami saya jadi batu penghalang. Jangan kau angkat suami buang jauh-jauh, itu salah saudara. Bukan itu maksudnya. Suamimu tidak pernah menghalangi engkau, tapi berdoa. Iya, apa yang menjadi batu penghalang dalam kehidupan rumah tangga? Buang itu. Kalau itu keegoisanmu, kesombonganmu, kata-katamu, perbuatanmu yang buang itu jauh-jauh. Ambil keputusan untuk berubah. Karena itu akan menjadi penghalang untuk melihat berkat Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh para orang itu, Maria, Marta, dan semua orang Yahudi, mereka angkat batu itu. Geser batu itu, saudara. Dan setelah mereka menggeser batu itu, Tuhan berdoa. Aku mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Dan dia memperkatakan, Tuhan memperkatakan sebuah perkataan yang luar biasa. Biar dikatakan, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengar aku. Ini doa yang luar biasa, saudara, yang perlu kita ikuti. Butuh orang lain dalam hidup kita, saudara. Kita butuh sesama kita. Jadi, ya, Tuhan bilang sekarang buka. Kain-kain pengikatnya buka. Kemudian mereka buka kainnya satu persatu. Lazarus kelihatan wajahnya. Yang dari mayat itu, saudara, wajahnya mulai bersinar. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya Lazarus tidak bisa buka ikatannya itu sendiri tanpa orang lain menolong dia. Jadi saudara, dalam hidup kita ini ada banyak ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita. Untuk bisa melepaskan ikatan itu, kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain menolong kita melepaskan ikatan-ikatan itu. Makanya saudara, kita butuh orang lain mendoakan kita. Kita punya ikatan apa? Apa yang mengikat kita? Saudara, ada orang yang terikat dengan seks bebas. Ada orang yang terikat dengan pornografi. Itu tidak bisa, saudara, untuk bisa menghilangkan ikatan setan itu. Bagaimana caranya? Kita perlu hamba Tuhan. Kita perlu orang lain mendoakan kita untuk kita dibantu melepaskan semua ikatan-ikatan lingkaran setan itu, ikatan kegelapan itu yang mengikat kita. Kita tidak bisa. Kita butuh orang lain. Kita butuh hamba. Untuk kita bisa keluar yang mengikat. Yang satu lagi. Ya. Untuk kita bisa ikatan-ikatan itu, saudara. Ada orang
kali melayani orang-orang yang seperti saudara. Ada grapi. Orang terikat dengan seks bebas. Orang terikat dengan narkoba. Orang terikat dengan rokok, minuman keras. Bagaimana caranya? Kita butuh orang lain. Maka kita butuh diakan, ditumpangkan tangan. Makanya saudara, kalau kita punya persoalan, ada area-area dalam hidup kita saudara, yang kita butuh untuk kita dilepaskan. Jadi kalau saudara punya pergumulan untuk ini, ya saudara mungkin ingin bangkit, ingin berubah, ingin mengubah, ingin berubah, ingin menjadi baik, ingin diberkati. Tapi kadang-kadang kita merasakan ada sesuatu yang belum kita lepas dari ikatan-ikatan itu. Kita sudah coba tapi gagal lagi. Kita sudah coba jatuh lagi. Kita sudah coba jatuh lagi. Karena apa? Ada yang mengikat kita yang belum kita lepaskan. Untuk kita bisa lepaskan, kita harus mengakui itu saudara. Jadi saya memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan, kalau saudara merasa ada sesuatu yang saudara perlu didoakan oleh saya sebagai gembala dan bersama dengan ibu, datang temui kami. Saya bergumul untuk ini. Jadi saudara gini, nggak bisa saudara, istri datang, tolong doakan suami saya, dia masih terikat. Saya nggak bisa berdoa melalui istri, nggak bisa. Harus orang itu sendiri yang datang dan ditumpangin tangan. Tidak bisa saya tumpang tangan lewat istri, tidak bisa. Dan tidak bisa lewat jauh, jarak jauh saudara. Harus langsung. Ya, kalau itu dia jauh, harus langsung lewat telepon. Langsung komunikasi. Nah kalau bisa langsung pribadinya. Dilayani secara khusus. Dilayani secara pribadi di ruang konseling. Dan harus mengakui semua apa yang mengikat. Karena ada area-area yang tersembunyi yang kita tidak ada yang tahu. Mungkin istri kita, suami kita tidak tahu apa yang lagi kita simpan bertahun-tahun. Ada yang simpan di dompet kah? Kata-kata mutiara itu. Saudara, istri tidak tahu. Saudara, kalau ada itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Ada perbuatan-perbuatan kita yang salah di masa lalu yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Mari akui. Itu ikatan-ikatan yang kita nggak bisa lepaskan itu saudara. Banyak orang yang bergumul itu. Saudara, ada orang yang bergumul tentang seks bebas. Tidak bisa. Tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Tidak bisa saudara. Butuh orang lain. Butuh orang lain. Anda butuh hamba Tuhan untuk menolong saudara. Mengarahkan saudara. Berdoa bersama-sama. Mengakui bersama-sama di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa bicara. Kalau ada istri, kadang-kadang suami mungkin takut bicara. Kalau dia tidak apa-apa, temui saya sendiri. Ya, bicara suami kita laki-laki bicara. Kalau istri temui istri saya bicara sendiri. Mungkin suami tidak perlu apa-apa. Ya, karena kadang-kadang kan takut. Nanti kalau Pak Petrus ngomong, dulu saya begini. Istri langsung dengar istri. Pulang di rumah perkelahi saudara, piring terbang semua. Saya nggak mau itu. Itu nanti perlahan-lahan akan diakui kepada istri, dan istri pun akan mengakui kepada suami. Nggak bisa langsung mengaku depan, bisa terang. Ternyata selama ini kamu simpan rapat-rapat ya. Saya tahu dulu kayak gitu. Saya tidak mau dengan kamu. Saudara jadi repot. Ya, kalau makanya pelayanan itu kadang-kadang butuh seperti itu. Konseling pribadi. Yang kadang-kadang mungkin istri belum siap menerima pengakuan itu. Jangan coba-coba saudara. Itu bisa perang dunia kedua nanti. Nanti gara-gara Pak Pendeta Samuel itu. Saudara, nama-nama saya dibawa-bawa nanti. Jadi kalau saudara belum siap berdoa. Sampai nanti waktunya istri saudara sudah siap. Suami saudara sudah siap, baru bicara kepada dia. Bilang, sayang, sudah lama ini saya simpan. Saudara, ketika itu kalau waktu Tuhan. Istri bilang, tidak apa-apa sayang. Sebenarnya mama sudah tahu lama. Cuma karena Bapak mengaku terima kasih. Berpelukan langsung. Kayak Teletubbies. Berbeda saudara. Jadi kadang-kadang itu. Ada ikatan-ikatan. Saudara, dalam hidup kita. Ada area-area yang masih kita gumuli sampai hari ini. Yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Dan kita perlu
sesama kita. Anda perlu cari hamba Tuhan yang saudara percayai. Jangan juga saudara omong kemana-mana kepada orang yang saudara belum percayai. Jangan sampai saudara habis cerita hari ini, besok sudah jauh sampai di Jakarta, nama saudara sudah dibawa kemana-mana. Bahaya. Oh gini, padahal ceritanya beda. Nanti sampai di sana bertambah 2, 3, 4, 5 jadi 10 saudara. Hati-hati saudara bicara, carilah hamba Tuhan. Kalau saudara di sini carilah gembala saudara, bicarakan apa yang di pergumulan saudara. Untuk menolong saudara terlepas dari ikatan-ikatan itu yang membuat hari ini saudara masih bergumul. Saudara masih bergumul. Saya saudara, dulu waktu saya masih pelayanan dengan seorang hamba Tuhan, saya sudah melayani, tapi saya berpikir ada hal-hal yang perlu saya bicarakan kepada hamba Tuhan sebagai senior saya, sebagai pembimbing rohani saya yang perlu saya sampaikan. Ada area-area yang perlu saya akui. Saya ketemu dengan dia. 4 mata saya bicara. Dan dia menolong saya. Saya sudah pelayanan saudara. Saya sudah berkhotbah. Orang banyak diberkati. Saya sudah doakan orang disembuhkan. Tapi masih ada area dalam hidup saya yang saya merasa saya belum selesai. Ya. Saya perlu berdoa. Ya. Ada area saya akui waktu itu saudara. Ya. Mungkin ada saudara-saudara yang nonton. Kami ini kan leluhur bapak kakek saya itu kan, itu dulu waktu perang saudara itu membunuh orang, ya, itu sampai membunuh bayi, dan kepala bayi itu dibawa pulang ke kampung itu dan ditumbuk di atas lesung, ya, dan itu menjadi sebuah kutuk bagi kami, ya, itu darah orang yang teriak, darah bayi itu, dan itu menjadi saudara-saudara. Saya akui di hadapan gembala dan saya ngomong ini, saya sudah pernah ngomong berulang kali, bapak saya itu saudara berselingkuh dan punya anak. Ya, saya akui, ya, saya bilang kalau saya tidak akui itu berbahaya bagi saya. Dan itu menjadi kutuk keturunan. Jadi saya bicara di hadapan hamba Tuhan karena saya sudah bicara, saya buka di hadapan saudara. Bagi saya ini satu keterbukaan yang saudara perlu mengerti. Saya bilang bapak saya itu pernah berselingkuh dengan mama saya sampai punya anak. Anaknya sudah besar. Dan kami akhirnya tahu. Waktu itu saya ingat saya sudah tahun ketiga sekolah teologi. Saya pulang ke Sumba dan saya berdoa, kalau itu kami doa pelepasan semua. Papa saya itu punya ilmu, yang ilmunya punya keris saudara. Yang keris itu bisa hilang sendiri dan dilepaskan. Ikatan-ikatan dilepaskan dan itu terjadi pemulihan dalam keluarga saya. Terjadi pemulihan yang luar biasa. Kami saudara punya kutuk sampai kutuk kemiskinan. Sampai saya mau sekolah itu susah saudara, karena tidak punya uang. Tapi sejak waktu itu saya ingat, saya ngerti kebenaran, pulang di doa pelepasan dalam keluarga saya, doa pemutusan kutuk pada waktu itu. Dan Tuhan pulihkan perlahan-lahan keluarga kami, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya mengalami pemulihan yang luar biasa dari peristiwa itu saudara. Ada hal-hal yang perlu kita akui dalam hidup kita. Yang itu bisa turun dalam hidup. Saya tidak mau anak-anak saya akan menerima kutuk itu. Tidak mau. Saya tidak mau. Saya harus akui, walaupun itu kesalahan yang fatal, yang tidak menyenangkan, saya harus bicara. Supaya saya dilepaskan. Itu memalukan. Tapi saya ketika bicara, saya bilang saya sudah orang merdeka. Tidak perlu saya takut bicara untuk hal ini. Karena saya sudah dilepaskan. Saya sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita akui, 4 mata. Dan ketika kita akui, saudara, kita bebas. Kita merdeka. Saya ngomong seperti saya gak perlu malu lagi. Bicara tentang apa yang pernah papa saya lakukan. Dan bapak saya sudah akui di hadapan kami anak-anak. Dan semua orang sudah tahu. Jadi saya tidak perlu membicarakan hal seperti. Karena saya sudah merdeka. Saya bilang saya penting bagi saya. Dan penting bagi anak-anak saya. Supaya mereka tidak menerima kutuk itu. Sudah, ingatlah. Kalau engkau masih tinggal dalam itu, akui. Penting bagi saudara. Penting bagi anak-anak saudara. Penting bagi keturunan saudara. Saudara dilepaskan. Sekali saudara pulang menjadi orang merdeka. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.